Berikut ini adalah langkah-langkah untuk uji non-parametrik. Terlebih dahulu, uji non-parametrik ini terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya korelasi uji Kendall-Stau, uji Friedman, Wilcoxon, dan uji korelasi Ring-Spearman. Jadi nanti akan kita gunakan langkah-langkah dari masing-masing jenis uji non-parametrik yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, kita akan gunakan langkah-langkah korelasi uji Kendall-Stau. Korelasi Kendall-Stau merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Stau digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam Citra Dana. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Adapun tabulasi data, jawaban 10 orang responden tersebut sudah disediakan di Microsoft Excel ini. Jadi di sini ada dua kolom. Yang pertama lokasi, yang kedua kepuasan. Jadi angka-angka yang berada di kolom lokasi dan kepuasan ini adalah keterangan dari pertanyaan kuesioner. Kalau angka 1, keterangannya sangat tidak puas. Kalau angka 2, tidak puas. Angka 3, cukup puas. Angka 4, puas. Angka 5, sangat puas. Baiklah, untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Pada kolom name, kita isi dengan lokasi pada baris pertama, kemudian kepuasan pada baris kedua. Kemudian pada kolom desimal kita ubah angkanya menjadi 0. Pada kolom label, pada baris pertama kita beri keterangan lokasi. Pada baris kedua, kepuasan nasabah. Kemudian pada kolom measure kita ubah ke ordinal. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita klik data view. Untuk lokasi pada kolom lokasi dan kepuasan ini kita isi dengan data yang telah kita sediakan di Microsoft Excel tadi. Nah, kita akan salin nantinya ke aplikasi SPSS. Jika sudah disalin, maka kita klik Analyze, pilih korelasi, kemudian pilih bivariate. Nah, kemudian variabel yang ada di sini kita pindahkan ke kolom variabel dengan mengklik tanda panah. Kemudian pada korelasi koefisien kita hilangkan centang pada persen dan beri centang pada Kendall-Stau. Kemudian pada test of signifikansi kita pilih to tilde dan beri centang pada flex signifikan korelasi. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Pada kolom korelasi ini kita lihat nilai sig to tilde-nya tertera angka 0,013 yang artinya nilai 0,013 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah,
kita lihat nilai koefisien korelasi ini. Jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50, artinya hubungan cukup. Jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungannya kuat. Jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Jika nilai koefisien korelasi sebesar 1,00, artinya hubungan sempurna. Kita lihat nilai korelasi koefisien di sini tertera angka 0,743. Artinya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Untuk melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi, kita bisa lihat tabel di sini. Berdasarkan output yang ini, diketahui koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Dana adalah signifikan, kuat, dan searah. Nah, yang kedua, kita akan melakukan uji Bradman. Setelah tadi kita melakukan uji Kendall-Tau, sekarang kita akan melakukan uji Bradman. Uji Bradman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Contohnya, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu minum, berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Adapun data berat badan ke-15 orang tersebut telah kita persiapkan di Microsoft Excel ini. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama-tama buka aplikasi SPSS, kemudian klik pada variabel view pada kolom name. Baris pertama kita isi dengan awal, kemudian baris kedua kita isi dengan seminggu, baris ketiga sebulan, dan baris keempat setahun. Kemudian desimalnya kita ubah ke angka 1. Pada kolom label, baris pertama kita isi dengan BB awal. Itu maksudnya berat badan awal. Kemudian baris kedua BB seminggu, baris ketiga BB sebulan, kemudian baris keempat BB setahun. Kemudian pada kolom measure kita ubah semuanya ke scale. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita klik data view. Pada kolom awal, seminggu, sebulan, dan setahun ini saya akan isi dengan data-data yang telah disiapkan di Microsoft Excel tadi. Saya akan ambil datanya di file, import data, Excel, Bradman, open.
Jika sudah terbaca seperti ini, maka kita klik OK. Nah, ini sudah terisi datanya. Namun kita cek lagi pada variable view. Di sini sudah terubah tipenya jadi string, kemudian desimalnya 0, measure-nya nominal, kolomnya 4 dan width-nya 4. Jadi labelnya kurang, nggak ada isinya. Jadi kita benerin semuanya. Ubah ke numerik. Semuanya ubah ke numerik. Pada kolom width ini saya ubah ke angka 8 semuanya. Pada desimalnya kita ubah ke angka 1 semuanya. Tadi labelnya yang baris pertama BB awal, kemudian baris kedua BB seminggu, baris ketiga BB sebulan, baris ketiga BB setahun. Kemudian pada kolom ini juga kita ubah angkanya ke angka 8 semuanya. Kemudian pada kolom measure kita ubah semuanya ke scale. Jika sudah kita benarkan, kita cek di data view. Nah, jadi seperti yang kita inginkan, sini semuanya scale ya. Kemudian kita klik analyze. Ini untuk uji normalitas. Uji normalitas itu fungsinya adalah untuk mengetahui apakah nilai standar distribusi dual dari keempat variabel berdistribusi normal atau tidak. Jadi kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear model, kemudian repeat measure. Nah, pada kotak dialog ini, pada within subject factor name, kita ubah faktor 1 ke waktu. Kemudian number of level kita isi dengan 4 karena ada 4 waktu pengukuran. Kita klik ADD, kemudian klik define. Kemudian kita pindahkan semua yang variabel ada di sini, kita pindahkan ke kolom within subject variable. Klik tanda panah. Nah, jika sudah, maka kita akan klik save. Setelah itu, muncul kotak dialog seperti ini. Pada residual, kita beri centang standar DZ. Setelah itu, kita klik continue, kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output seperti ini, namun kita abaikan saja. No. Maka akan muncul 4 variabel baru, ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan ZRE4. Kemudian kita klik analyze lagi, kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Kemudian semua variabel standar DZ ini kita pindahkan ke kolom dependent list. Semuanya. Jika sudah kita pindahkan, maka kita klik plot. Nah, kemudian pada kotak dialog ini kita beri centang normality plot with test. Kita klik continue, kemudian klik OK. Maka muncullah hasil output yang akan kita tafsirkan nanti. Kita lihat pada tabel test of normality. Karena jumlah N yang dipakai dalam penelitian ada 15, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai Six-Sapero-Whorf.
Sebaliknya, jika jumlah N lebih dari 50, maka mengacu pada nilai SIK Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel yang di sini, nilai signifikan standar digit residual for awal adalah 0,012. Kemudian nilai standar digit residual for seminggu adalah 0,003. Kemudian nilai standar digit residual for sebulan adalah 0,020. Pada ketiga nilai signifikan ini, nilainya adalah kurang daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standar digit residual for awal, seminggu, dan sebulan tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai signifikan standar digit residual for setahun sebesar 0,380, lebih besar daripada 0,05, maka berdistribusi normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas di atas, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standar digit residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Bredman. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan uji Bredman dengan SPSS. Kita keluar dulu. Klik kita akan diarahkan ke aplikasi SPSS lagi pada data view. Kita biarkan seperti ini, kemudian kita klik analyze, kemudian kita cari non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian kita pilih correlate sample. Kemudian BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ini kita pindahkan ke kotak tes variabel. Setelah itu kita klik statistik, kemudian muncul kotak dialog baru. Kita beri centang pada deskriptif dan kuartil, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Muncul output seperti ini. Kita lihat pada tabel deskriptif statistik, minimum BB awal adalah 37,9, maksimumnya 50,1. Kemudian minimum BB seminggu adalah 41,0, maksimumnya 49,7. Kemudian minimum BB sebulan 41,2, maksimumnya 50,9. Minimum BB setahun adalah 42,9 dan maksimumnya 66,4. Kemudian pengambilan keputusan dalam uji Bredman. Sebelum mengambil keputusan, kita harus tahu dulu apa itu HO dan HA. HO adalah tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Kalau HA, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Kemudian, barulah kita bisa mengambil keputusan dalam uji Bredman. Jika nilai asimptotik signifikan lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai asimptotik signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai asimptotik signifikan sebesar 0,000. Artinya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Inilah langkah-langkah untuk uji Bredman. Yang ketiga adalah uji Wilcoxon.
Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T-data berpasangan atau T-Pirate, di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan atau ranking dan kemudian baru diproses. Hal ini berbeda dengan data pada uji T-Pirate yang bisa langsung diproses karena tipe data uji T-Pirate yang interval atau rasio. Sementara itu, sebagaimana uji Pirate Sample T-Test, di sini uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang sering berpasangan. Untuk contoh kasus uji Wilcoxon, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau posttest. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Maka diperoleh data penelitian sebagaimana yang tersedia di Microsoft Excel ini. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view pada kolom name, isi dengan pre. Yang kedua, post. Kemudian desimalnya kita ubah ke angka 0 semuanya. Pada label kita isi dengan pretest pada baris pertama. Pada baris kedua isi dengan posttest. Kemudian pada kolom measure kita ubah ke scale. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita klik data view. Maka muncul kolom pre dan post. Untuk kolom pre dan post ini kita isi dengan data yang telah ditabulasikan di Microsoft Excel tadi. Kita salin saja. Ini nantinya akan kita salin ke aplikasi SPSS. Nah, jika sudah disalin, maka kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, kemudian kita klik To Relate Sample. Muncul kotak dialog seperti ini. Untuk pretest kita masukkan ke variabel 1, klik tanda panah. Posttest ke variabel 2 dan klik tanda panah. Kemudian untuk test type-nya kita beri centang Wilcoxon ya. Jika sudah, maka klik OK. Nah, muncul output seperti ini. Kita lihat pada tabel tes statistik. Jika nilai asimptotik Sig-to-Tailed lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima. Namun, jika nilai asimptotik Sig-to-Tailed lebih besar daripada 0,05, maka HA ditolak. Berdasarkan output tes statistik ini, diketahui asimptotik Sig-to-Tailed-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Sekian untuk langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang terakhir adalah analisis korelasi Ring-Spearman. Korelasi Ring-Spearman ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja dalam korelasi Ring-Spearman awalnya akan menggunakan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi.
Baiklah, langsung saja ke langkah-langkah analisis korelasi ring Spearman. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Pada kolom name baris pertama kita isi dengan X, baris kedua dengan Y, kemudian desimalnya kita ubah ke angka 0. Pada label baris pertama kita isi dengan kualitas produk. Kemudian baris kedua kita isi dengan kepuasan konsumen. Jika sudah, maka kita klik data view. Kita isi dengan angka-angka yang sudah kita sediakan di Microsoft Excel tadi. Kita salin saja yang ada di sini. Salin ke SPSS. Nah, jika sudah, maka kita klik Analyze, kemudian kita klik Analyze, pilih Correlate, kemudian Bivariate. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel yang ada di sini ke kotak variabel, kemudian kita beri centang pada Spearman, Totalite, Flag, Significant Correlate, kemudian klik opsi. Maka akan muncul kotak dialog baru. Di sini pilih Include Cases Pairwise, klik Continue, klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti ini. Kita lihat pada tabel korelasi. Untuk melihat tingkat keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, kita lihat pada nilai korelasi koefisien sebesar 0,838. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838, artinya sangat kuat. Kemudian tanda bintang 2 di sini, artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Kemudian untuk melihat arah hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, tadi angka koefisien korelasinya adalah sebesar 0,838. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Kemudian untuk melihat signifikansi hubungan kedua variabel, kita lihat pada nilai Totalite sebesar 0,002, artinya lebih kecil daripada 0,05 atau 0,01. Maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Sekian untuk langkah-langkah uji non-parametrik untuk Kendall-Tau, kemudian Bradman, kemudian Wilcoxon, dan yang terakhir ini adalah uji Spearman.